eh, jujur mengikut Tuhan itu memang perlu perhatian khusus, perlu tindakan khusus, perlu kerinduan khusus ya. Jadi kalau hanya sekedar mengisi apa namanya kesibukan, tidak berdampak apa-apa begitu ya. Satu ayat yang saya boleh baca untuk oh, apa namanya boleh kubahas lebih jauh itu dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Oh, ternyata tidak ada jeda bagi kita untuk tidak melakukan hal ini, yaitu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Itu berlaku seiring waktu. Semua kita harus ingat ini ayat, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Berkat sebenarnya banyak sekali berkat. Saya di gereja kami itu kalau orang lepas ID dapatkan kertas piagam gitu, dan di dalamnya tertulis satu ayat yang menjadi pegangan bagi kita. Katanya pendeta itu secara acak memilihkan ayat-ayat tersebut, dan saya mendapatkan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Namun memang dalam perjalanan hidup itu saya perlu dikuatkan dan teguhkan ya, dalam perjalanan hidup. Karena suatu ketika saya karena penderitaan yang berat pada waktu dulu, di mana bapak saya, mama saya sakit, ya, doa nggak ada lagi. Jadi saya nggak percaya lagi, saya ateis, betul-betul saya ateis, tidak percaya lagi. Nah, pada suatu ketika saya nggak mau baca buku Alkitab, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau, begitu ya. Dan suatu saya jalan-jalan ke Jalan Haji Juanda dulu di Bandung, ada namanya toko Kalam Hidup. Entah kenapa saya ingin mampir ke situ ya, walaupun saya sudah nggak percaya itu toko buku-buku Kristen ya. Kemudian saya lihat dari itu, ngapain gitu kan. Ada satu buku menarik di situ, namanya Burung Berkicau, karangan Anthony de Mello ya, kalau bapak-bapak tahu ya. Saya baca itu sepintas, cerita-cerita aja per halamannya, ya kan. Tapi ada kata-kata yang menantang di alam pembukaannya. Kalau Anda membaca ini sekali, ini hanya cerita. Tapi kalau Anda baca 2-3 kali berenungkan, ini Anda kontemplasi katanya. Dan Anda akan mengetahui siapa Allah. Jadi saya tertarik gitu ya. Saya beli itu buku. Saya beli buku itu, lalu saya ikuti petunjuk dia. Dia bilang, bacalah halaman pertama, renungkanlah, lalu apa pendapatmu, lalu baca halaman kedua berikutnya, seterusnya saya baca begitu ya. Jadi sambil saya satu halaman satu hari itu, kemudian saya jalan atau aktivitas, saya renungkan. Nah, jadi ada satu menarik di halaman pertama, dikatakan begini, di halaman berapa kurang tahu, tapi ada cerita tentang ikan kecil bertemu dengan ikan besar. Ikan kecil bertanya kepada ikan besar, di manakah air? Saya lagi mencarinya. Lalu katanya, air ada di sekitarmu. Lalu ikan kecil tidak percaya. Dia pergi lagi, dia mencari lagi. Hanya gitu ceritanya. Lalu di bawah di komentar, kadang-kadang orang mencari siapa Tuhan. Tapi Tuhan itu ada di sekitarmu, kata dia. Saya, mulai dikit-dikit saya, terpikir gitu, yang benar Tuhan itu ada di sekitar saya, ya kan?
Lama-lama, tapi saya tetap tidak percaya. Saya baca halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya begitu kan. Nah, kemudian ada, ya kadang-kadang lucu cerita itu ya. Itu seorang pastor India di Amerika. Itu kalau baca-baca bukunya banyak itu. Doa sang katak, burung berkicau. Saya hanya burung berkicau pada saat itu. Kemudian, tapi intinya pada suatu ketika saya membuat telak pada saya adalah saya lihat kalender. Saya lihat kalender itu namanya tahun Masehi. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan sebelum Masehi namanya before Christ. Saya pikir, loh, waktu itu rupanya titik nolnya adalah Yesus Kristus. Gitu ya. Oh, Yesus Kristus. Kemudian saya pikir begini, saya renungkanlah siapa Yesus. Yesus itu matinya di kayu salib. Ya kan? Murid-muridnya dihajar habis-habisan, dihabisin. Dia itu lahir di kandang hewan, di palungan dia hidup. Jadi wajar dan tidak masuk akal dia terkenal. Tidak masuk akal dia terkenal. Jadi dari situ saya berpikir gitu ya. Wah, saya belajar kebetulan saya jurusannya fisika. Fisika itu Bapak Ibu, alam semesta ini terdiri dari dua fungsi. Namanya itu ruang dan waktu. Cuman itu, ruang dan waktu. Jadi kalau kita bicara tentang ruang, lalu ruang dibagi waktu namanya kecepatan, ya kan? Ruang dan waktu kecepatan. Kecepatan itu dibagi waktu lagi namanya percepatan. Percepatan dikali dengan badan dia itu namanya gaya, masa kali percepatan. Gaya, ya kan, dikali ruang itu namanya energi, ya kan? Jadi semua hal bisa bicarakan tapi harus ada unsur waktu. Dan Bapak Ibu yang luar biasa, siapa yang memegang waktu? Baik, tidak apa-apa, Pak. Dimanapun Silakan. Tuhan senantiasa menyertai. Amin, amin. Ini waktunya berapa menit ini kesaksian ini, Bu? Jangan kepanjangan. 15 menit, 10 menit? 10 lah, 10 ya, Pak. Ya, 538, 10 maksimal. Oh ya, terima kasih. Saya percaya pagi yang indah ini kita semua diberkati luar biasa dan kesaksian Bapak Butar-Butar tadi juga katanya adalah orang yang miskin, yang susah petani di kampung sana, tentu tidak kalah miskinnya dengan saya juga, Pak. Haleluya. Saya tinggal di kampung yang kelilingnya adalah hutan, sekolah jauh lewat hutan-hutan, Haleluya. untuk sekolah SD aja, itu Pak. Petani, waduh, sampai saya tamat SMA nggak pernah sekalipun saya punya jajan itu Pak. Ini kata orang tua jajan kamu nggak pernah itu sampai tamat SMA saya di SMA 5 di Medan sana itu. Haleluya. Pakaian pun hanya 2 pasang, kalau bukan semangat kita pun malu pergi ke gereja sana Pak. Tapi karena semangat ingin merubah nasib, Iya. ya bisa juga kita selesaikan.